ribu. Dibayar per hari? Iya, per hari. Udah psikisnya udah terganggu dulu, Mas. Oke. Iya. Jujur ya, Mas, dulunya saya itu belum pernah ikut workshop. Tapi yang menarik juga dari Mas Peggy itu bikin konten tapi niat pakai outfit. Ada yang jadi Hansip lah, ada yang jadi pegawai Pertamina lah. Itu idenya dari mana tuh? Tiba-tiba apa itu pas mau bikin konten aja baru dipakai baju apa sepanjang event emang udah gitu kostumnya? Jadi gini sih, Mas, kita tetap lihat karakter si klien ya, karakter klien, terus karakter keluarga juga kan. Nah, pertama tuh kita bikin konten coba, yuk ini kan tetangga kita, keluarga kita ya. Jadi kita udah kenal lah karakter. Lingkungannya pun udah kenal. Nggak mungkin kan kita datang pakai Pertamina terus sama Alfamart gitu kan, tahu-tahu kliennya dokter kan nggak pantas kan. Nah, kita udah tahu karakter lingkungannya, terus keluarganya juga. Ya udah kita coba yuk pakai itu Pertamina sama Alfamart. Ya, apa namanya, kayak kesan yang ditebal malah positif, Mas. Mereka tuh suka. Bahasa Jawa itu gini, sampai arep mendi Mas, kayak delok macet, sorry, apa ngantri banyak tuh, ngantri banyak di pom bensin tuh. Ya banyak candaan lah di situ, di keluarga malah rame gitu. Nah, untuk yang Hansip juga kita lihat-lihat juga sih, Mas. Nah, tapi kalau untuk yang pakaian Bali terus adat tuh kan sopan ya, Mas. Jadi pernah nih, Mas, satu pengalaman, saya pakai baju Malaysia, baju akad tuh ya. Nah, pakai baju akad terus kita datang nih pakai mobil. Itu kita malah digeret, Mas. Digeret sama keluarganya. Ayo, Mas, dikira kita pengantainya. Dikira pengantainya, terus aku bilang, Pak, kulo mboten pengantinnya, Pak. Saya bukan pengantinnya, Pak. Oh lah, kok pakai baju ini? Iya, Pak, kulo fotografernya gitu. Sampai seperti itu, Mas. Tapi mereka malah menghargai kita lah, Mas. Kayak MC terus hiburan, wah unik nih fotografernya Pak gini gitu. Jadi salah satu promosi gratis juga akhirnya di lingkungannya. Fotografer mana itu? Fotografer yang pegawai Alfamart. Kadang itu kan kebanyakan fotografer pakainya hitam, gila. Hitam putih. Iya, hitam putih, nggak pernah dicuci. Aduh. Terus hitam putih dikira ini karyawan catering. Iya. Sama lagi kan kostumnya. Iya, betul. Jadi ya itu salah satu bentuk kreativitas Mas Peggy lah ya, mencoba berbeda dan ternyata berhasil juga. Berhasil. Nah, kalau ada nggak sih event yang mungkin sangat berkesan? Selama ini kan udah motret wedding atau pre-wedding, ada nggak yang momennya tuh sangat berkesan gitu di Mas Peggy sendiri? Entah momen harunya, entah ya pokoknya ini wedding yang menurut saya tuh paling memorable lah bagi Mas Peggy. Kalau kebanyakan sih, Mas, emang banyak yang berkesan ya, Mas. Karena emang gini, Mas, saya tuh motret mereka tuh bukan sepenuhnya karena uang, Mas. Jujur ya, Mas, saya tuh nggak tahu nih dia tuh bayar saya berapa, itu nggak tahu. Soalnya kan semua uang ke istri, Mas, ya kan. Kita manajer keuangan ya. Iya, manajer keuangan dan penguasa kekayaan lah gitu. Jadi itu memang kalau kita bicara tentang uang itu kadang ganggu psikis kita, Mas. Jadi saya tuh emang pingin motret dia tuh dengan hati, Mas. Bener. Jadi aku nggak peduli kamu udah bayar, udah belum bayar, aku nggak peduli. Aku yang penting motret kamu sebagus apapun. Terus pendekatan saya emang aku pengen jadi temen kamu. Terus aku pengen akrab sama kamu. Kalau bisa aku jadi keluarga kamu pada saat itu. Banyak banget, Mas, yang berkesan tuh banyak banget. Sampai sekarang pun klien-klien tuh masih pada suka DM atau segala macem. Ada salah satu klien saya, ya nggak salah satu, Mas, banyak banget kalau aku bilang tuh mereka semua berkesan sih, Mas. Kemarin saya motret di Jogja, ada klien. Jadi dia tuh pingin, Mas, aku pingin motret ya udah di depan rumah aja dah priwetnya. Dia emang nggak mau ribet, Mas, nggak mau ribet ya. Yang satu cuma pakai daster, yang satu cuma pakai kolor. Nah, di situ aku kan ayo mulai yuk gitu kan, udah jam
sekitar jam 4-an itu. Yuk kita mulai yuk. Ayo lah, Mas ganti baju dulu dah. Ya enggak Mas, saya pakai ini aja. Aduh, aku kaget tuh. Lah, main foto di mana nih? Tuh di rumah belum jadi gitu. Itu yang kemarin diposting ya. Iya, yang gondrong. Iya, terus betul. yang sama sini itu emang apa menurut saya itu orang Jogja tuh punya keestetikan sendiri gitu loh. Nah, itu salah satu klien saya berkesan juga sih, tapi sayangnya mereka nggak dapat pada saat wedding tuh dia nggak dapat kita. Gitu. Nggak dapat jadwalnya. Iya betul. Banyak lah Mas kalau kesan-kesan, soalnya ketemu orang-orang baik Mas, beneran. Saya itu alhamdulillah ketemu orang-orang yang baik terus klien saya itu. Jadi mereka semua berkesan dah semuanya. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, ya setiap orang kayak saya juga kalau ditanya yang paling berkesan bingung juga karena setiap klien itu punya ceritanya masing-masing. Betul, gitu ya. betul. Terus kalau Mas Peggy di fotografi ini apa nih target berikutnya yang mau dikejar? Ini kan ya sudah dari foto ini akhirnya bisa sampai ke sini. Udah punya workshop. Next apa lagi nih? Gebrakan yang mau Mas Peggy ciptakan. Oh iya, kalau aku sih gini Mas, saya itu kita langsung berpikir ke jauh ke depan aja ya Mas. Kita ngomong fotografer tuh rata-ratanya berapa tahun gitu dia udah vakum lagi, udah merasa capek. Aku tuh harapan ke depannya tuh aku nggak pengen jadi seorang fotografer yang udah vakum, udah hilang namanya gitu. Ini adalah salah satu cita-cita saya Mas, yang benar-benar saya pengen wujudkan gitu. Saya tuh pengen jadi fotografer yang nantinya walaupun saya vakum, saya tuh tetap dikenang gitu. Dan cara untuk dikenangnya ini masih saya terus cari gitu sih. Jadi istilahnya apa ya, nanti pada saat saya umur berapa banyak yang manggil aku legend gitu aja sih Mas. Itu cita-cita saya. Iya, jadi nggak pengen nih vendor habis saya udah hilang nama itu, nggak pengen gitu sih Mas. Ya lewat karya lah salah satunya. Iya betul, lewat karya dan selalu diingat lah pengennya gitu. Menarik. Kayak di 2025 baru mulai awal tahun juga, baru mulai beberapa pekan juga. Kan kita mau masuk ke Idul Fitri itu udah nggak berasa juga ya. Ternyata tuh bulan Maret tuh kita udah mau masuk puasa. Nah biasanya kalau fotografer tuh puasa ikutan puasa juga kalau yang muslim eventnya. Iya betul. Nah kalau seorang Mas Peggy mensiasati momen-momen seperti ini tuh gimana tuh triknya gitu biar tetap ada, biar tetap produktif, tetap menghasilkan gitu. Walaupun ya mungkin bulannya belum ada. Gimana tuh mutarnya seperti apa strateginya? Wah kalau tips saya itu mungkin sama teman-temannya. Ya gini Mas Dika, jadi kalau saya tuh udah 11 bulan tuh bisa dibilang saya tanpa istirahat Mas, bisa dibilang. Soalnya di tempat saya itu bukan cuma Jumat 1 minggu tuh wedding, bisa setiap hari gitu loh. Nah malah di momen puasa ini itu biasanya buat saya istirahat Mas. Betul. Lah bayangin Mas, istri saya, anak saya, bapak ibu saya nggak pernah ketemu saya Mas. Jadi malah momen seperti itu tuh kadang tak buat istirahat full, terus sama buat liburan dah kemana. Jadi memang dimanfaatkan ya. Iya dimanfaatkan. Jadi kerja bagi kudanya 11 bulan. Iya betul. Karena di tempat saya itu emang beda mungkin dari tempat sini ya. Kalau sini kan mungkin Sabtu Minggu gitu kan. Kalau di tempat saya itu bisa setiap hari Mas. Dan itu wah tenaganya bener-bener gila-gilaan Mas. Gitu. Nah Mas Peggy kerja pakai tim berapa orang sih? Sekitar ada 10 orang Mas. 10 orang sekarang. Berarti kalau nah ini menarik kan. Orang tuh tahu Mas Peggy, banyak yang mungkin mau difoto sama Mas Peggy. Cuman kan ini brand as a team ya. Betul. Gimana tuh cara? Ya mungkin ada yang kenapa kok bukan Mas Peggy yang saya dapatkan jadwalnya? Itu gimana Mas Peggy ngebagi dan meyakinkan kalau sebenarnya tim saya itu juga punya kualifikasi yang bagus. Kalau itu sih sebenarnya masalah dari tahun berapa ya? Dari tahun pertama saya buka vendor pun itu masalah yang pertama saya hadapi Mas. Jadi kalau tim yang berangkat pasti kliennya tanya, Mas Peggy mana? Mas Peggy mana? Tapi semakin kesini ini harus benar-benar dibentuk nih. Kalau enggak kasihan tim nggak pada berangkat gitu kan. Nah terus saya menemukan sebuah cara, saya bikin satu brand. Udah ada nih Mas namanya Porto by Team. Nah itu tuh di situ ada isi-isinya
foto-foto tim saya semua. Sebenarnya nih jujur aja semua tim saya itu shootnya udah seperti saya mas. Jujur seperti itu. Mungkin standarnya udah sama lah. Udah sama, tapi emang mungkin karakter mereka yang beda. Mungkin ada yang pendiam, terus ada yang mungkin ya berbeda lah, berbeda sama saya. Tapi untuk hasil sama mas. Karena saya benar-benar udah nge-treat mereka pengambilan seperti ini apa aja yang dibutuhkan, udah hasil udah sama. Kecuali emang medannya kan beda-beda ya mas, medannya beda-beda. Nah kalau mereka minta saya yang berangkat, itu ada press list tersendiri mas. Oke. Ya, jadi kalau mereka ngambil press list yang bawah, mereka udah nggak bisa komplain nih. Oke. Nah terus tapi kalau mereka udah ambil yang namanya itu press list request FG. Oke. Nah, kalau misalnya itu bukan saya yang datang, itu dia boleh komplain. Itu boleh komplain, Oke, gitu. menarik. Tapi emang pada saat ada sih beberapa klien itu pun karena saya pernah nggak datang di request FG itu, press request FG itu karena rumah saya satu kebakaran tuh kan kemarin. Jadi ada klien nggak mungkin kan mas, saya rumah kebakaran terus berangkat kan nggak mungkin. Terus kemarin juga sempat nabrak orang kan mas, itu kan juga aku nggak situasional lah ya. Iya situasional yang genting gitulah mas. Iya. Gitu Oke, menarik. Itu bisa jadi salah satu treatment supaya tim tuh tetap bisa dapat space juga gitu betul, ya. Jadi dibedakan lah gitu untuk tingkatan price listnya. Oke. Nah sejauh ini cara Mas Peggy untuk ya kita tahu bahwa sebenarnya setiap pekerjaan itu pasti ada plus dan minus. Klien itu pasti yang namanya kerjaan tuh nggak 100% perfect. Ada klien yang komplain. Kalau Mas Peggy nanggapin komplain klien tuh kayak gimana? Kalau aku sih gini ya mas, Melek semua komplain tuh udah datang ke adminnya mas, buat jaga psikis saya tetap on gitu loh. Saya mau trade tuh kan biar ya udah loss, nggak mikir apa-apa gitu loh mas. Jadi komplain semua ke admin. Nah tapi saya selalu nge-trade ke admin. Pokoknya kalau ada komplain, kamu jangan terpancing juga gitu loh. Satu, jadi pertama kamu harus minta maaf, itu harus tuh minta maaf segala macam komplainnya dia. Walaupun mungkin ya itu basic orang emang cerewet. Ya, biasanya orang komplain kan emang dia basicnya cerewet ya mas ya. Nah tapi betul. Walaupun orang seperti itu, kamu harus minta maaf. Misal katakanlah ada, misal katakan kebanyakan yang apa ya, yang ke komplain tuh di fotonya tim saya mungkin sih si klien tidak membaca secara detail press list dan dia bingung kenapa saya nggak datang. Nah itu mungkin jadi acuan dia buat komplain itu. Nyari celahnya. Nyari celah. Terus ya udah dia komplain segala macam yang tidak masuk akal. Itu pun satu kata pertama tuh harus maaf dulu. Ya. Bukan maaf, minta maaf, apapun keinginannya itu diturutin. Walaupun dia minta cashback, itu kita turutin mas. Betul, gitu sih mas. Menarik. Yang penting maaf itu mas. Kata-kata maaf. Ya sebenarnya kata maaf itu yang terkadang sulit untuk orang ucapkan. Gitu. Tapi ketika udah diucapkan ya orang kadang udah ya udahlah gitu ya. Udah gitu aja. Ini juga menarik ya. Nah, mungkin teman-teman juga mungkin ada pertanyaan tentang bagaimana sih mengembangun personal branding di sosial media ya? Kalau Mas Peggy kita lihat ya sampai dengan sejauh ini apa yang Mas Peggy kerjakan itu berdampak cukup positif dari pertumbuhan sosial medianya gitu ya. Nah punya tips nggak buat teman-teman yang mungkin dia baru mulai nih? Saya mau seperti apa ngebangun personal branding saya supaya ya setidaknya dilirik lah, setidaknya orang punya terlihat lah sama klien. Kalau ada tips nggak? Kalau saya sih tips saya ya, jadilah diri sendiri mas. Katakan lagi nih, saya nih orang itu suka guyon mas. Saya nggak mungkin nge-branding saya menjadi seorang yang cool. Serius? Gitu loh. Serius nggak mungkin. Saya harus ya udah saya gini aja apa adanya gitu. Nah katakanlah teman saya itu Mas Rizal. Mas Rizal memang dia orangnya cool gitu loh. Ya udah branding diri ya sesuai apa karakter kamu. Cool ya udah cool aja. Ya karakter kamu seperti apa dicari dulu nih. Tuh semua orang tuh punya kemampuan yang menonjol secara masing-masing gitu loh mas ya. Jadi misal yang penting tuh kalian selalu menghormati vendor lain juga. Gitu. Misal katakanlah pagi motret, ini salah satu tip yang sangat jitu ya. Pagi motret kamu di situasi wedding itu kamu minimal story lah. Terus tag tuh
mungkin dekor atau muas segala macam vendor di situlah. Nah, habis pulang kamu jangan malas-malasan. Editlah 1, 2, 3, 4 foto. Ya, di-upload entah itu bagus atau tidak. Dan yang penting kamu upload dulu. Terus tag juga semua vendor dan klien juga gitu. Pokoknya foto yang fresh itu akan terlihat lebih bagus, Mas. Menurut saya lah. Kalau kamu hari ini motret, seminggu lagi tuh baru upload, wah itu udah momennya trafficnya juga udah hilang udah hilang gitu loh. Masalahnya tuh kalau klien itu begitu dia menikah, semua mata tertuju pada dia. Teman-teman dia pengen tahu fotonya mana, siapa sih vendornya gitu. Itu kan kalau aku sadar tuh pada saat saya menikah sendiri ya, Mas. Jadi insight-nya si mantan itu lagi tingginya pada saat wedding itu. Betul. Itu kesempatan kita buat nembak tuh. Benar. Nah, sekarang ini kita ngomongin itu tadi ya, soal workflow lah, cara kerja. Nah, Mas Peggy dari motret, habis itu backup data, sampai akhirnya tuh sampai ke tangan klien, step-stepnya seperti apa? Terus berapa lama biasanya membutuhkan? Karena kan deadline itu kayaknya problem banyak orang. Ini mungkin rahasia umum juga, vendor kadang ya ada yang bermasalah sama deadline, yang albumnya telat lah ini. Nah, kalau Mas Peggy tuh mengatasi itu supaya sampai ke tangan klien ini tepat waktu, gimana tuh? Kalau aku sih treatmentnya gini ya, bikin ini, Mas. Kalau aku semua editor tuh cewek, Mas. Ya. Cewek semua? Cewek semua. Bikin layout album juga? Iya, cewek semua. Dan itu emang karakternya saya cari yang introvert semua, Mas. Kalau orang introvert jarang mau keluar. Iya, benar. Kalau dia introvert dulu, dia satu kebanyakan orangnya perfeksionis. Oke. Ya. Dan kalau ada yang tanya, cara dapetin kamu tahu kalau itu introvert atau enggak gimana? Saya itu punya temen deh, guru SMK. Di dekat studio saya lah. Setiap tahun tuh kan ada yang keluar gitu kan, yang lulus gitu kan. Saya minta sama dia orang yang cewek yang pintar sama introvert. Nah, itu cara saya dapetinnya. Nah, dan pengen bekerja tentunya. Iya, kalau kita belum tahu karakternya, Mas, kadang ada cewek yang suka selfie terus media sosial. Betul. Kerjaan nggak selesai. Nah, itu pertama itu dulu. Nah, terus setiap habis motret, saya tuh lakuin itu, Mas. Ngedit terus beberapa tak kasihin dulu berapa editannya, 10 atau 20 ke semua vendor, ke klien juga. Nah, ini suka nih, kebanyakan tuh seneng banget. Terus dapatlah kita kayak testimoni. Dia senang dulu nih. Hari berikutnya ini tim udah ada di ruang editing semua. File mentah dikasihin semua dulu ke itu H+1, Mas. File mentah semua dikasihin dulu. Jadi mereka yang bakal mengkurasi ya, ngambil foto yang mana atau gimana tuh? Belum, Mas. Kalau itu udah file mentah semua tuh dikasihin dulu. Tanpa kurasi dulu, tanpa dipilihin. Nah, setelah hari berikutnya itu baru milih. Dan itu pun ada satu orang bagian milihin. Dia udah concern pada milihin foto itu. Milih file yang oke lah ya gitu. Ya. Nah, terus kemudian ada yang layout juga. Ya, kalau sorry, saya potong. Itu kalau yang memilih biasanya berapa banyak? Dari ribuan kan satu wedding. Biasanya diedit total berapa? Biasanya sampai 300 sampai 400 300-400 file, dari katakanlah 2 kamera atau 3 kamera. Terus itu emang saya bagi sendiri-sendiri, Mas. Dan emang saya tuh caranya gini, biar dia nggak terlalu malas. Setiap mantan tuh tak kasih harga, Mas. Jadi misal kamu udah kontrak dia nih, terus kamu lolos saja nggak ada tambahan sama sekali. Lalu tuh setiap dia milih foto itu ada tambahan sendiri. Nah, ini emang dia biar dia bikin kencang kerjanya itu. Oke. Nah, terus sama juga desain kolase ini, per kolasenya juga ada tambahan. Kalau grading sepenuhnya saya. Gitu sih. Menarik. Artinya setelah grading kontrolnya di Mas Peggy, layoutnya kembali ke tim. Nanti setelah layout selesai itu klien periksa lagi atau langsung naik ke proses cetak? Biasanya saya yang ini, Mas, kurasi saya. Jadi misal kurasi jadi nih, tim kirim ke saya, ACC Mas, ACC, cetak ke percetakan. Nah, itu pun untungnya, Mas, saya punya percetakan yang selalu yang selalu bisa nganterin foto saya kapan saja. Misal, cepat, Mas, Mas, saya deadline nih hari ini. Udah katakanlah udah sebulan, saya kan deadline-nya sebulan, Mas. Dia langsung nganterin, Mas.
udah hari itu dicetak langsung diantar produksi bisa. langsung di wrapping jadi album udah langsung. Iya, Keren, betul. keren, Jadi keren. emang mempermudah sih itu persetakan. Artinya klien ini dalam artian kalau dia mau terlibat di situ dia kena cas lagi gitu ya untuk memilih dan lain-lain. betul. Makanya ya sebenarnya yang bikin lama itu kalau kita nyuruh klien yang milih ya. itu nggak Itu bisa berhasil, Mas. bisa 2-3 bulan kadang. Nggak Saya pernah selesai. itu dulu ya. Pernah dia udah punya anak tuh baru milih. Wah parah Mas. Itu udah lahiran Ini Mas. parah. Kayaknya kita belum nyetak album ya kemarin. Saya udah capek Mbak nanya, makanya nggak saya tanya-tanya gitu. Nah, dari pengalaman itu akhirnya ya emang kita yang menentukan semuanya sendiri dari pengalaman itu. Iya betul. Aku juga pernah gitu Mas, beberapa kali ya udah diproses ditulis. Kalau yang untuk milih foto udah dari sini aja Iya, gitu. benar. Udah terima beres aja Iya, udah yang penting gitu. jadi. betul. Oke, mungkin karena sudah gelap juga, mau malam juga, kita ini mungkin keinginan ya. Mas Peggy pengen motret, ada nggak impian ini pengen pergi ke tempat mana gitu atau negara mana gitu untuk motret di negara mana gitu atau kalau di Indonesia di mana, kalau di luar negeri punya cita-cita, wah aku mau ke sini nih, dapat klien bawa ke sini gitu. Ada nggak? Ada sih Mas. Jadi ada satu kota yang benar-benar pingin saya eksekusi ya Mas. Tapi di situ tuh emang ada banyak idola saya yang benar-benar jadi inspirasi saya. Saya pingin ke Bandung Mas. Bandung Itu belum pernah saya ke sana. untuk foto. Untuk foto. Oke. Dan di sana sekalian misal ketemu sama Sri Ataraka atau siapa lah yang di Bandung. Pingin banget ke sana sih. Kayaknya cahayanya tuh memanjakan gitu. Mas. Kalau untuk di luar negeri mungkin kemana ya? Mungkin ke Jepang sih Mas. Jepang ya. Kayaknya Jepang, cahayanya juga gila di Jepang sana terbaik sih ya. Hmm. Betul. Kita aminkan bersama-sama. Amin ya Allah, amin, semoga bisa ke Bandung sama ke Jepang. Amin. Ya siapa tahu dari video ini kan ada Iya, ada yang mau priwet di sana kan. Oke, pesan-pesan deh buat teman-teman. Buat teman-teman fotografer, walaupun kalian banyak yang dari daerah, jangan pernah menyerah. Saya juga dari daerah gitu loh. Jadi seseorang dari daerah kecil, dari daerah pelosok, itu bukan berarti kalian tidak bisa mencuat. Betul. Maka jangan berhenti motret, terus jangan menyerah, dan terus ingat jalur langit. Wah, itu penting loh, Iya, jalur betul. langit ya. Oke, thank you Mas Peggy. Tapi sebelum Sama-sama. itu, Oke. ini 2 orang di belakang. Mari Ayo. kita masuk ke frame dulu. Andy sama Bos Bowo yang Ya, dari udah kita kedinginan. terima kasih dulu untuk Bowo yang sudah bikin event ya. Bowo yang udah bikin event. Orang terkaya di Bengkulu Mas. Ya, amin. Ini Bowo yang Bowo bikin event ya, yang datain Mas Peggy. Kalau mau lihat portofolionya Bowo di Azam Production. Kalau Mas Peggy IG-nya Virgian Arsito. sama IG-nya Kalau apa? Andy followernya dikit Mas, kasihan Di. Aku cuma 1.000. Ya siapa tahu nambah dari sini, sebutin. Di sana aja. Di sana aja. Di sana aja. Oke, segitu aja teman-teman konten kali ini. Terima kasih ya, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye. Mantap. Dingin.